Hai sahabat, perjalanan film di sini. Hari ini, saya akan merangkum film aksi Korea tahun 2014, berjudul For the Emperor. Film ini berkisah tentang seorang mantan pemain baseball profesional, yang kini bekerja sebagai penagih utang untuk sebuah perusahaan pinjaman besar milik seorang bos mafia. Bekerja untuk mafia mungkin berisiko dan membuat stres, tetapi dia bertemu dengan seorang wanita cantik di tempat kerja barunya dan jatuh ke dalam pesonanya. Suatu hari, gadis itu tiba-tiba menghilang. Dia curiga bahwa bosnya ada hubungannya dengan kepergiannya. Di awal film diperlihatkan Hwan, pemain bisbol yang hebat. Dia begitu terkenal sehingga dia sering muncul di surat kabar. Tapi, di pertandingan terakhirnya, dia membuat banyak blunder, membuat timnya unggul jauh dan terdegradasi ke divisi 2. Rekan satu timnya, pelatih, dan penggemar sangat kecewa dengannya. Rupanya, Hwan sengaja bermain buruk untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Pelatihnya lah yang mengundangnya untuk terlibat dalam pengaturan pertandingan. Sayangnya, pelatihnya hanya memberinya sedikit uang. Tentu saja Hwan tidak puas dengan itu. Tiba-tiba, pasukan polisi datang dan melakukan penggerebekan. Semua orang di tempat itu ditangkap dan dikirim ke penjara, termasuk Hwan. Karir Hwan benar-benar berakhir. Semua orang mengejeknya. Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba dibebaskan oleh seorang pengacara yang bahkan tidak dia kenal. Hwan tidak banyak bertanya. Dia hanya meninggalkan penjara dan menuju ke markas bandar untuk mendapatkan uangnya kembali. Ternyata ada seorang pria yang dipukuli oleh sekelompok mafia karena tidak bisa membayar hutangnya. Nama pemimpin mereka adalah Kyung-soo. Hwan yang tiba-tiba datang tanpa sopan santun membuat Kyung-soo marah dan ingin memberinya pelajaran. Tapi, Hwan cukup kuat untuk mengalahkan dia dan anak buahnya sendirian. Keesokan harinya, Hwan mengetahui bahwa Kyung-soo adalah orang yang membantunya keluar dari penjara. Dia meminta maaf kepada Kyung-soo karena memukulinya. Kyung-soo ingin memaafkannya, tetapi Hwan harus membayar kompensasi karena memukulinya. Tentu saja Hwan tidak punya uang sebanyak itu. Ketika Hwan meninggalkan ruangan, dia melewati bos mafia besar, Sang Ha, yang memimpin sebuah perusahaan pinjaman besar bernama Kaisar Capital. Sang Ha mengenal Hwan meskipun Hwan belum mengenalnya. Itu karena dialah yang memerintahkan Kyung-soo untuk membebaskannya dari penjara. Hwan, yang tidak punya apa-apa, memutuskan untuk tidur di stadion bisbol. Sebelum orang-orang Sang Ha datang menjemputnya, Sang Ha ingin berbicara dengannya dan menawarkannya kesempatan untuk bekerja sebagai penagih utang. Hwan tidak langsung menerima tawaran itu, tapi Sang Ha mengingatkannya bahwa dia harus membayar kompensasi karena mengalahkan Kyung-soo. Hwan tidak punya pilihan. Tugas pertama Hwan adalah menagih hutang mantan preman bernama Rockfish yang bekerja sebagai penjual ikan. Karena hari itu adalah hari pertama Hwan bekerja, Kyung-soo dengan arogan menyuruh Hwan untuk berhati-hati mengawasinya menagih hutang. Lihat bagaimana Pro melakukannya, katanya. Sayangnya, meskipun mereka bertiga, mereka tidak dapat menagih hutang Rockfish. Rockfish terlalu kuat untuk mereka. Senior Hwan melarikan diri sementara Kyung-soo dipukuli. Hwan akhirnya turun tangan. Meskipun Rockfish jauh lebih besar darinya, dia masih berhasil mengalahkan Rockfish dan menagih hutangnya. Singkatnya, hari itu Hwan menyelamatkan mereka dari kemarahan bos mereka. Setelah berhasil menagih hutang, mereka kembali ke Sang Ha. Sebagai hadiah, Sang Ha memberi Hwan sejumlah uang. Tanpa diduga, Hwan mengembalikan uang itu karena dia ingin melunasi kompensasinya karena mengalahkan Kyung-soo, dan tidak ingin berurusan dengan Sang Ha lagi. Tapi, Sang Ha mengingatkannya bahwa karirnya sebagai pemain bisbol profesional telah hancur, dan dia bisa memberinya banyak uang. Hwan akhirnya memutuskan untuk terus bekerja di bawah sayap Sang Ha. Sebagai perayaan masuknya Hwan sebagai anggota baru, Sang Ha mengundang Hwan untuk minum di bar tempat mereka biasa minum. Di tempat itu, dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis itu adalah Cha, seorang pelacur yang bekerja untuk bos besar mafia Hwan. Kecantikannya membuat Hwan benar-benar jatuh di bawah pesonanya. Hwan menikmati hari-hari pertamanya menjadi penagih utang. Dia tidak kesulitan beradaptasi sejak Kyung-soo membimbingnya tentang bagaimana menjadi penagih utang yang baik. Sang Ha bahkan memberinya Mercedes-Benz dan barang mewah lainnya untuk membuatnya terlihat lebih bermartabat. Suatu malam, hal tak terduga datang pada Hwan. Cha mendekatinya dan bertanya apakah dia punya waktu untuk pergi keluar bersama. Tentu saja Hwan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Keesokan harinya, mereka berjalan-jalan di tepi sungai. Hwan sangat menikmati waktu bersamanya. Namun, hal yang tidak menyenangkan terjadi. Seorang lelaki tua tiba-tiba mendekati Cha dan mulai menggodanya dengan kata-kata yang tidak pantas. Hwan tidak senang tentang itu. Dia sangat marah sehingga dia mencekik orang tua itu. Cha segera melerai mereka. Tampaknya kejadian itu tidak terlalu mempengaruhi hari mereka, karena mereka masih terlihat bahagia setelah itu, setelah hari yang melelahkan. Hwan mengirimnya kembali ke apartemennya. Di sana, mereka bercinta untuk pertama kalinya. Suatu hari,
Sang Ha mengundang Huan untuk bertemu dengan temannya, Han. Ia juga seorang bos mafia besar, dia sangat menghormati Han. Ternyata Han adalah pria yang dicekik Huan saat dia keluar dengan Cha. Huan langsung memberi hormat karena Huan terlalu panik, dia tidak menyangka bahwa pria yang dicekiknya adalah bos mafia besar, rupanya. Han dan Sang Ha bertemu untuk membahas rencana mereka membangun gedung besar yang akan digunakan sebagai kantor baru mereka. Di sisi lain, Huan semakin baik dalam melakukan pekerjaannya sebagai penagih utang. Dia selalu berhasil menyelesaikan tugasnya tanpa masalah. Sang Ha sangat senang dengan penampilan Huan. Sementara itu, Huan juga sering berkencan dengan Cha. 3 tahun kemudian, pembangunan kantor selesai. Huan dan anggota lainnya bekerja di kantor baru. Sang Ha memanggil Huan untuk datang ke kamarnya. Rupanya, Sang Ha tahu bahwa Huan memiliki hubungan khusus dengan Cha, pelacurnya. Dia tidak ingin Huan terganggu olehnya, jadi dia memintanya untuk menjauh darinya. Sang Ha percaya bahwa hubungan dapat mengganggu profesionalisme di tempat kerja. Huan sangat sedih karena bosnya melarangnya untuk dekat dengan Cha. Dia bahkan meninggalkan tugasnya menagih hutang. Rekannya mengeluh tentang hal ini kepada Sang Ha. Mereka ingin Sang Ha melenyapkan Huan, tapi Sang Ha tidak mau melakukannya. Dia memutuskan untuk memperingatkan Huan sebagai gantinya. Dia benar-benar memimpin gerombolan kejahatan terorganisir dengan kombinasi otoritas, kesetiaan, dan berdarah dingin. Meskipun Sang Ha sudah memperingatkan Huan untuk menjauh dari Cha, Huan bersikeras untuk dekat dengannya. Suatu hari, Cha pulang sambil menangis. Dia memberitahu Huan bahwa dia bekerja sebagai pelacur karena dia memiliki pinjaman besar di perusahaan Sang Ha. Mengetahui hal itu, dia bertemu Sang Ha keesokan harinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayar hutang Cha. Sang Ha menyetujuinya. Di sisi lain, mobil Han dan Sang Ha diserang oleh sekelompok penjahat. Ternyata dalang di balik serangan itu adalah Cutter, mafia yang ditakuti di Korea, yang dijebloskan ke penjara oleh Sang Ha bertahun-tahun yang lalu. Dunia mafia benar-benar kejam, mereka bisa saling menjebloskan ke penjara karena mereka bisa mengendalikan segalanya. Sebenarnya Sang Ha sudah tahu kalau Cutter akan dibebaskan dari penjara, tapi dia tidak menyangka Cutter akan membalas dendam secepat ini. Beruntung anak buah Sang Ha segera datang menyelamatkannya, meski Cutter berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, Sang Ha datang ke apartemen Cha dan menyuruhnya menjauh dari Huan. Sang Ha tidak punya pilihan karena peringatannya pada Huan tidak berhasil. Cha takut keselamatan mereka akan terancam jika dia bersikeras untuk dekat dengan Huan. Dia memutuskan untuk menjauh dan menghilang dari Huan. Menyadari bahwa Cha hilang, Huan berpikir bahwa Sang Ha ada hubungannya dengan itu. Hubungannya dengan Sang Ha semakin memburuk. Di sisi lain, karena mereka mengira Cutter adalah ancaman serius bagi mereka, mereka mencoba melenyapkannya dengan menyerang markasnya. Dalam penggerebekan itu, komplotan itu dipimpin oleh Huan. Mereka masuk ke dalam rumah dengan pisau di tangan mereka. Tentu saja ada orang yang berjaga-jaga. Mereka terkejut seseorang mencoba menerobos. Perkelahian pun tak terhindarkan. Meskipun Huan sendirian, dia mampu mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Di sisi lain, anggota gangster lain yang menerobos markas secara terpisah, berhasil masuk tanpa masalah. Terjadi pertumpahan darah saat mereka mulai membunuh setiap orang di rumah itu. Tampaknya orang-orang di markas itu belum siap untuk serangan mendadak mereka. Sayangnya, meskipun mereka berhasil membunuh semua orang di rumah, Cutter tidak ada di sana. Cutter yang berhasil kabur berusaha membalas dendam. Kali ini, dia berhasil menculik Sang Ha dan menyiksanya di suatu tempat. Kyung Su yang melihat dan mengetahui di mana Sang Ha diculik, langsung menelpon Huan. Dia memberitahu Huan di mana Sang Ha berada. Huan bergegas ke lokasi itu untuk menyelamatkan bosnya. Cutter, yang lebih kuat dan lebih besar dari Huan, bukanlah lawan yang mudah bagi Huan. Huan telah dirobohkan beberapa kali tetapi Huan tidak menyerah dan akhirnya menemukan cara untuk mengalahkannya. Tidak hanya itu, dia juga mengubur Cutter hidup-hidup karena dia sangat marah. Di akhir film, Sang Ha dan Huan sedang beristirahat setelah pertengkaran yang melelahkan. Pada kesempatan ini, Sang Ha mengatakan kepadanya bahwa dia dan anak buahnya pernah menagih hutang di suatu tempat. Hari itu, dia melihat seorang anak kecil pemberani, yang berani melawan anak buahnya sendirian. Meskipun anak buahnya akhirnya mengalahkan anak itu, karena kasihan pada anak itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti dan kemudian mengembalikan bola bisbol anak itu. Ternyata bola itu memiliki nama Huan. Hari itu, Sang Ha berencana untuk merekrut anak laki-laki itu ketika dia dewasa. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.